Selamat pagi Partai di Suster Veronica, Ibu Mimin dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kiara Satya Putra, kelas 6A absen 11. Hari ini saya ingin storytelling tentang manusia dan Taman Eden yang diambil dari Kitab Kejadian bab 2 ayat 8 sampai 25. Nah, penasaran tidak dengan ceritanya? Mari kita mulai. Tuhan menciptakan bumi dengan sangat sungguh indah. Tuhan juga menciptakan semua makhluk hidup termasuk manusia, binatang, dan tumbuhan. Nah, kalian tahu kan manusia diciptakan pada hari ke-6. Manusia pertama yang diciptakan adalah Adam. Adam diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Nah, Adam ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden terletak di sebelah timur. Taman Eden sangat subur, banyak pepohonan yang buahnya bisa dimakan. Dan di sana juga terdapat 4 sungai. Ada sungai Gihon, Pison, Tigris, dan Efrat. Nah, di tengah-tengah Taman Eden terdapat 2 pohon. Ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan kemudian memberi perintah kepada Adam. Adam, semua buah yang ada di pohon boleh engkau makan. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat janganlah kau makan. Tuhan Allah juga berfirman, tidak baik jika manusia ini sendiri saja. Saya akan menciptakan manusia lagi sebagai penolong yang sepadan baginya. Kemudian Tuhan Allah menciptakan dari tanah segala binatang termasuk burung-burung, dan semua binatangnya dibawa kepada Adam dan diberi perintah, Adam, kau harus menamai segala binatang yang ada di sini. Kemudian Adam menamai segala binatang dan burung-burung seperti burung kakatua, burung merpati, burung merak, tikus modok hidung bintang, ada platypus, ada rusa, ada kuda, ada kucing, dan lain-lain. Dia juga menamai segala tumbuhan dan tanaman seperti bunga teratai, bunga raffia anodi, bunga apel, bunga mangga, dan lain-lain. Tetapi baginya dia tidak menemui penolong yang sepadan baginya. Dan saat Adam tertidur, Allah mengambil salah satu rusuk dari Adam dan dibentuklah perempuan yang bernama Hawa. Dan Hawa dibawa kepada Adam. Kemudian Adam berbilang, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Allah menciptakan mereka tanpa ada kecenderungan jahat. Walaupun mereka tidak berpakaian, mereka tidak malu. Nah, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menciptakan alam dan makhluk hidup yang bervariasi untuk kita. Kita harus menjaga dan merawat alam dan makhluk hidup yang telah Tuhan ciptakan. Kita bisa memulainya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, melakukan reboisasi, yaitu menanam pohon kembali, melakukan reuse, recycle, menjaga dan merawat hewan-hewan. Nah, Tuhan pasti akan senang jika kita merawat dan menjaga alam dan makhluk hidup. Nah, itu adalah awal mula terciptanya makhluk hidup. Sekarang saya akan menjelaskan IPA, yaitu tentang adaptasi hewan. Nah, apa itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Apa tujuan adaptasi pada makhluk hidup? 1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2.
2. Mengatasi lingkungan yang ekstrim seperti lingkungan yang panas, dingin, atau kering. 3. Untuk melindungi diri dari mangsa. 4. Untuk berkembang biak. Nah, adaptasi dibagi menjadi 3. Ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungannya. Nah, ini adalah contoh-contoh makhluk hidup yang beradaptasi secara morfologi. Ada bunga teratai. Karena dia tinggal di air, dia memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan, sehingga tidak cepat busuk. Bunga teratai juga memiliki daun yang besar untuk mengapung di air. Ada juga platypus. Platypus memiliki kaki yang berselaput untuk berenang karena habitatnya seringnya tinggal di air. Dia juga memiliki paruh seperti bebek, fungsinya untuk menggali makanan di air. Nah, ada juga kakatua. Kakatua mempunyai 2 buah jari yang arahnya ke depan dan 2 buah jari yang arahnya ke belakang. Fungsinya adalah untuk memanjat. Biasanya burung sukanya tinggalnya di pohon, jadi pasti memanjat. Nah, ada juga adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri melalui fungsi kerja organ tubuh terhadap lingkungan. Nah, ada contoh seperti karibu atau rusa kutub. Mereka dapat melihat sinar ultraviolet. Fungsinya adalah untuk mencari lumut. Lumut adalah salah satu sumber makanan bagi rusa kutub. Biasanya lumut dapat menyerap sinar UV, jadi pasti warnanya gelap. Ada juga tikus lompat hidung bintang. Dia memiliki keunikan karena dia bisa mendeteksi gelombang seismik dengan 25.000 reseptor sensorik. Kalian yang membentuk tentakel berdaging di sekitar hidungnya. Kalian tahu tidak apa itu gelombang seismik? Gelombang seismik adalah energi yang disebabkan karena ada gangguan di dalam kerak bumi. Contohnya seperti gempa bumi. Jadi, jika ingin terjadi gempa bumi, tikus menok ini akan tahu terlebih dahulu. Ada juga bunga rafflesia. Bunga rafflesia memiliki kelenjar bau busuk untuk menarik perhatian serangga untuk membantu proses penyerbukan. Ada juga adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian perilaku terhadap kondisi lingkungan. Contohnya seperti pohon jati. Pohon jati akan menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan. Ada juga tupai Virginia. Tupai Virginia bisa pura-pura mati saat terpojok. Fungsinya adalah untuk mempertahankan diri. Burung merak jantan mengembangkan ekornya untuk menarik merak betina. Ini termasuk perilaku reproduktif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang populasi badak bercula satu. Pada tahun 1967, jumlah badak bercula satu yang hidup kurangnya selebih 30 ekor. Nah, pada tahun 1980 nambah peningkatan populasi dua kali lipat. Tetapi saat tahun 2012 jumlahnya hanya sekitar 44 ekor. Dan pada tahun 2021 populasi badak bercula satu naik 31 ekor. Pertanyaannya, berapakah jumlah populasi badak bercula satu pada tahun 2021? Nah, ini caranya. 30 tambah 30. Cara saya mendapatkan angka 30 karena ini pada tahun 1980 dijumlahin 2 kali lipat, berarti 30 lagi. Itu dikurang 16 karena pada tahun
2012 hanya 44 ekor. Berapa yang hasilnya 60 dikurang berapa yang hasilnya 44 ekor? Jadi 16. Kemudian tahun 2021 naik 31 ekor. Jadi saya tambahkan 31. Jadi hasilnya 75 ekor. Nah, ini garis bilangan yang saya sudah buat. Nah, jadi jumlah populasi badak bercula 1 pada tahun 2021 sebanyak 75 ekor. Nah, meski begitu, langkah perlindungan badak bercula 1 sudah terbukti lebih baik. Kita sebagai warga negara Indonesia harus melestarikan supaya tetap ada untuk generasi mendatang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hewan peliharaan saya dalam bahasa Sunda. Ini adalah sasatuan hamster. Abdi boga hamster namina bule. Ciri-cirina buluna bodas rada koneng. Lucu, gendut, sacana beureum jeung pagaweanna ngan dahar sare jeung olahraga. Cara ngarawatna nyaeta lamun saina seet abdi kedah ngisian deui. Abdi mere parakna 3 kali sapoe. Kadaharana nyaeta sisihan. Lamun kaina geus bau kudu digentos. Jeung di bumi abdi hamsterna isuk-isuk dikalorkeun nepi ka sore. Jadi arurang kedah majaga ngarawat jeung ngelestarikeun makhluk hirup. Kusabab putih tos ngayakeun dunya keur arurang. Terima kasih Pak Teddy Suter Veronica, Bu Mimin dan teman-teman. Jangan lupa untuk selalu menjaga makhluk hidup di sekitar kita. Terima kasih.